Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wibowo dengan NIM 22122063. Baik, pada video kali ini saya perwakilan dari tim Koko Craft akan mengerjakan sebuah kuis studi kasus 4, yang dimana perwakilan dari tim kami itu ada Muhammad Muhajirin yang bertugas sebagai menulis, Muhammad Saflan Latif yang bertugas sebagai menulis, Muhammad Sigit yang bertugas sebagai menulis, dan Asri Aldi yang bertugas juga untuk menulis. Dan saya Salafari Bowo akan yang bertugas sebagai pembuatan video pada tugas studi kasus 4 yang diberikan. Di mana itu untuk studi kasus 4 di sini kami mengambil studi kasus deteksi anomali transaksi, yang dimana algoritma di sini menggunakan support vector machine atau SVM dan random forest dan neural network. Untuk fokus di sini, dia itu mendeteksi transaksi mencurigakan dalam data penjualan. Untuk evaluasi precision recall F1 S1 core. Baik, langsung saja kita ke penjelasan programnya. Nah, baik, untuk pertama di sini itu random forest. Nah, maksud dari random forest ini itu import di sini Panda Scalar import dan Scalar matrix tree. Di sini dia untuk informasi dataset dibaca dari file CSV dengan delimiter informasi awal tentang dataset seperti protinjau data, nama kolom, dan jumlah nilai yang hilang ditampilkan. Nah, setelah itu untuk kolom targetnya, di sini kolom targetnya itu is fraudulence digunakan sebagai target untuk klasifikasi distribusi target, di mana menampilkan distribusi kelas target, jumlah penipuan, dan non penipuan untuk memahami keseimbangan data. Nah, setelah itu di sini eh, kita akan memisahkan fitur dan target. Untuk fiturnya itu kami menggunakan X dan Y, yang dimana itu fitur itu X dan targetnya itu Y. Nah, untuk dataset dibagi menjadi training set dan dibagi menjadi static set. Maaf, dataset dibagi menjadi training set dan sebanyak 80, dan 20% itu menggunakan train test split. Untuk stratifikasi dilakukan pada kolom target untuk menjaga distribusi kelas yang seimbang di kedua set. Nah, di sini untuk melatih model decision tree class free itu decision tree class pair itu dia berfungsi untuk model pada data training menggunakan default hyperparameters. Nah, itu untuk model prediksi. Prediksi di sini untuk mempelajari pola dari fitur untuk memprediksi apakah sebuah transaksi termasuk penipuan atau tidak. Setelah itu untuk kode evaluasi model menggunakan precision di sini, dia itu maksudnya untuk pada data training menggunakan default hyperparameters, dia akan mempelajari pola dari fitur untuk memprediksi apakah sebuah transaksi termasuk penipuan atau tidak. Nah, di evaluasinya prediksi dilakukan pada dataset. Evaluasi model dilakukan menggunakan precision yang ini, dan proporsi prediksi penipuan yang benar. Dan recall di sini dia itu untuk proporsi transaksi penipuan yang berhasil dideteksi. F1 core S1 core ini kombinasi harmonis antara precision dan recall. Untuk klasifikasinya, classification record di sini dia itu memberikan detail evaluasi untuk masing-masing kelas penipuan dan non penipuan. Nah, visualisasi berupa hasil prediksi di sini untuk membandingkan nilai prediksi dan aktual
dari transaksi pertama pada data uji 30 sampel, memberikan wawasan intuitif tentang seberapa baik model menangkap pola penipuan. Nah, untuk output di sini kita bisa mendapatkan data review transaksi ini 1 sampai 5, transaksi amannya 350 sampai 164, transaction time-nya 9, 15 sampai 18. Nah, untuk targetnya SQL itu 0. Kolom datasetnya setelah diperbaiki, untuk kolom targetnya juga di sini distribusi targetnya itu 0, 1, 17 dan 3. Untuk nama TP akun integer 64, precisionnya 0 dan recalnya 0,0, F1-nya 0,00. Untuk classification reportnya, sini precision record F1 core support 01075 precisionnya, recalnya 1,00 dan 00. F1 skornya itu 0 sebanyak 0,86 dan 0,00. Supportnya di sini ada 3 dan 1. Untuk akurasinya makro AFG itu ada di dan weight AFG 0,38 dan 0,56, 0,50, 0,75 dan 0,75, 0,43, 0,64, 4,44. Nah, di sini kita bisa melihat untuk grafik pada predik sampelnya. Graduance itu adalah target benar dan tidak. Oke. Nah, baik, kita lanjut di metode neural network. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan program yang ada di neural network. Nah, untuk membaca datasetnya di sini, dia itu file dicek keberadaannya. Jika tidak ditemukan, program berhenti dengan pesan error. Dan kolom yang tersedia ditampilkan untuk validasi. Untuk persiapan datanya, kolom targetnya di sini sama seperti tadi, digunakan sebagai target kelas untuk klasifikasi. Fitur dan targetnya juga sama, masih menggunakan X dan Y. Untuk encodingnya, encoding di sini jika ada kolom kategori mereka di encoding menjadi numerik menggunakan one hot encoding. Untuk spill datasetnya, itu dataset dibagi menjadi data training 80% dan tesnya itu sebanyak 20%. Dan menggunakan training test split dengan stratifikasi berdasarkan kelas target untuk menjaga distribusi yang sama. Untuk standarisasi datanya di sini, dia itu untuk fitur dinormalisasikan menggunakan standar scalar dan untuk memastikan skala yang sama yang penting untuk jaringan neural. Data training dan tes di skala secara terpisah untuk menghindari kebocoran informasi. Nah, untuk membangun model neural network di sini menggunakan API keras dengan struktur sebagai berikut, di mana itu ada input layer, dense, dan dense 64, dense 32, dan dense 1. Nah, untuk model komplikasi menggunakan optimizer, yang dimana itu ada T untuk populer untuk deep learning, loss itu untuk constant binary constant sesuai untuk klasifikasi benar. Nah, untuk model dilatih dengan data training sebanyak selama 50 epochs dengan ukuran batch 32. Proses pelatihan ditampil dalam terminal. Nah, di sini prediksinya model memprediksi data probabilitas kelas untuk dataset. Untuk probabilitasnya dikonversi menjadi kelas biner menggunakan threshold 0,5 Y-pred 0,5. Untuk evaluasi modelnya, di sini untuk akurasinya itu mengukur presentasi prediksi yang benar dibandingkan keseluruhan data. Maka di sini kita bisa menghasilkan output kolom yang tersedia dalam dataset indeks, transisi edit, dan transisi amount, current, transisi time, horse. Spedulance itu sebagai berikut, di mana untuk datasetnya
sampai epochnya itu sampai 50. Nah, di sini untuk model akurasinya itu ada di angka 75,00%. Baik, kita lanjut di program model 3, yaitu SVM, model terakhir yang kami kerjakan di studi kasus studi quiz 4. Langsung saja. Untuk pertama, sama seperti untuk membaca dataset di sini delimiters menggunakan pandas, dan kolom target ditentukan sebagai frequency. Kode memeriksa jika tidak menghasilkan error dengan daftar kolom yang ada. Untuk pemeriksaan data, memisahkan fitur dan target dataset dibagi menjadi X dan Y. Sama masih dengan kode sebelumnya, menggunakan fitur data X dan Y. Untuk encoding datanya, di sini kolom dikategorikan dalam jika ada diubah menjadi format numerik menggunakan one-hot encoding, dan membagi dataset dibagi menjadi data training 80% dengan 20% sama juga. Untuk menggunakan training test split parameter statistik, memastikan distribusi kelas di training dan test proporsional. Untuk standarisasi datanya, data distandarisasi menggunakan standar scalar untuk memastikan fitur memiliki rata-rata 0 dan deviasi standar 1. Standarisasinya dilakukan untuk kedua tes, X-train scale dan X-test scale. Untuk X-train scale-nya itu data training, dan X-test scale-nya itu untuk data test. Untuk mengatasi keterseimbangan data, di sini kita menggunakan kode kelas P. Untuk kelas wake untuk menangani distribusi target yang tidak seimbang, bobot kelas dihitung menggunakan computed class weight dari scale. Untuk bobot dihitung berdasarkan proporsi setiap kelas data training. Bobot ini diterapkan pada model SVM untuk memberikan perhatian lebih pada kelas minoritas. Untuk melatih model SVM di sini, model SVM dibuat menggunakan kernel RBF, di mana radial basis function dengan parameter C1, tingkat regulasi mengontrol margin model, gamma 0,1, itu untuk parameter kernel yang mengatur pengaruh satu titik pada data keputusan. Untuk kelas weight, itu untuk menggunakan bobot kelas yang sudah dihitung untuk mengatasi data yang tidak seimbang. Model dilatih menggunakan data training yang sudah distandarisasi. Untuk predik di sini model prediksi kelas transaksi pada tes menggunakan model X-test scale. Nah, evaluasi di model di sini itu untuk akurasi skor. Akurasi skor ini untuk mengukur akurasi model presentasi prediksi benar dari keseluruhan data tes. Classification reportnya menampilkan metrik evaluasi detail seperti precision, presentasi prediksi positif yang benar. Untuk recall itu untuk kemampuan model mendeteksi kelas positif. F1 core untuk harmoni antara precision dan recall. Sini untuk model akurasi untuk output dari kode SVM di sini menghasilkan model akurasi 50% dengan classification precision 01 akurasinya 0,54, makro AVG-nya 0,33, 0,33, 0,33 dan 4, dan wake AVG-nya itu 0,50, 0,50, 0,50 dan 4. Precision-nya ada di angka 0,67 dan 0,00, 0,33 dan 0,50. Recall-nya itu ada di angka 0,67 sampai 0,50, dan F1 skornya itu ada di angka 0,67 sama 0,50, dan supportnya 3 dan terakhir itu ada di 4. Baik, untuk hasil random forest di sini fokusnya itu metode random forest. Dia berfokus kode bertujuan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau penipuan dalam data penjualan. Fokus utama adalah membangun model yang dapat memprediksi apakah sebuah transaksi tergolong penipuan atau tidak.
berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam dataset. Model ini dilatih menggunakan Decision Tree Classifier yang cocok untuk tugas klasifikasi biner seperti ini. Untuk evaluasinya, evaluasi performa model dilakukan menggunakan metrik precision recall dan F1 score. Precisionnya itu untuk mengukur proporsi prediksi penipuan yang benar dari semua prediksi yang diklasifikasikan sebagai penipuan. Precision tinggi penting jika konsekuensi dari kesalahan identifikasi transaksi penipuan sangat besar. Untuk recallnya mengukur kemampuan model untuk menangkap semua transaksi yang benar-benar penipuan. Recall tinggi penting jika risiko gagal mendeteksi penipuan harus diminimalkan. F1 score-nya, kombinasi harmonis dari precision dan recall, ini metrik memberikan gambaran keseluruhan performa model ketika untuk menjaga keseimbangan antara precision dan recall. Untuk metode network-nya, fokusnya itu untuk kode ini berfokus sama untuk mendeteksi penipuan juga menggunakan neural network berbasis keras. Cuman di sini dia menggunakan metode neural network berbasis keras, tapi untuk bertujuannya juga untuk mendeteksi transaksi penipuan. Fokus utamanya adalah membangun model deep learning yang dapat memproses data penjualan, mempelajari pola dari transaksi, dan memprediksi apakah transaksi termasuk penipuan atau bukan. Untuk model network yang dirancang dengan dua hidden layer menggunakan fungsi aktivasi ReLU dan output layer dengan fungsi aktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner. Dataset diproses dengan encoding variabel kategorial jika ada, dan standarisasi fitur numerik agar model lebih stabil dan pelatihan. Evaluasinya di sini kami mendapatkan evaluasi model dilakukan menggunakan metrik akurasi. Akurasi itu untuk proporsi prediksi yang benar terhadap total data uji. Metrik ini memberikan gambar umum seberapa baik model mengenali transaksi penipuan secara keseluruhan. Untuk fokus dan evaluasi SPM di sini kami mendapatkan kode ini ternyata kodenya itu bertujuan untuk mendeteksi penipuan juga menggunakan support vector machine dengan perhatian khusus penanganan data yang tidak seimbang. Model menggunakan kernel RBF atau radial basis function untuk menangkap non-linear dalam data. Proses utamanya di mana ada 4, yaitu pre-processing, penanganan ketidakseimbangan kelas, model training, prediksi, dan evaluasi. Nah, untuk evaluasinya di sini ada 2, yaitu akurasi, mengukur seberapa baik model membuat prediksi yang benar terhadap keseluruhan data. Dan klasifikasinya, report memberikan evaluasi yang lebih mendetail termasuk precision, presentasi prediksi kelas positif penelitian yang benar, dan recall proporsi transaksi penipuan yang benar-benar teridentifikasi. F1 score itu rata-rata harmonis antara precision dan recall. Baik, demikianlah video yang sempat dari saya sampaikan untuk kelompok CocoCraft. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.